Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya untuk kurikulum Merdeka di fase D Matematika SMP kelas 7 ya. Tentu berharap dengan kalian menyimak di video ini sebagai bentuk implementasi kalian merdeka dalam belajar. Artinya kalian secara mandiri bisa belajar berkenaan dengan bilangan bulat ya. Tentu ini lanjutan dari video sebelumnya berkenaan dengan membandingkan bilangan bulat. Mudah-mudahan betul-betul kalian bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan merdeka dalam belajar ya. Oke. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, untuk memahami operasi pada bilangan bulat, pada awal ini kita akan representasikan suatu bilangan itu pada garis bilangan ya. Misalkan bilangan 4 itu direpresentasikan atau diwakili dalam bentuk anak panah ya, dari pangkalnya 0 dan ujungnya di 4 ya. Contoh berikutnya misalkan bilangan min 4 ya. Nah, bilangan min atau negatif 4 ya, mohon maaf, bilangan negatif 4 itu direpresentasikan dengan pangkalnya 0, ujungnya negatif 4 ya. Ini adalah bilangan negatif 4. Nanti diwakili dengan anak panah dengan pangkal 0, ujungnya negatif 4. Berikutnya adalah bilangan 6 contohnya. Nah, tentu dengan mudah kalian sudah bisa menggambarkan ya. Ya, gimana? Ya, pangkalnya 0, ujungnya di 6. Selanjutnya kalau negatif 6 berarti pangkalnya di 0, ujungnya di negatif 6 ya. Oke, mudah-mudahan contoh ini bisa kalian pahami ya untuk representasi dari bilangan di garis bilangan untuk memudahkan nanti operasi pada bilangan bulat. Oke, berikutnya kita beri sebuah definisi di sini ya. Garis bilangan yang mengikuti bilangan bulat tidak berpangkal dari 0, selanjutnya dinamakan nilai bilangan. Jadi sekali lagi ini sebuah definisi untuk memudahkan nanti di operasi bilangan bulat ya. Jadi garis bilangan yang mengikuti bilangan bulat atau tidak berpangkal dari 0, selanjutnya dinamakan nilai bilangan. Sebagai contoh ya, garis bilangan ini ya nanti mewakili 6 ya, mewakili nilai 6 ya. Nanti tanpa memandang pangkalnya di mana, ujungnya di mana, kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi arah ke kanan berarti dia nilainya 6. Nah, berikut ini berapa nilainya dari garis bilangan ini? 1, 2, 3, 4 ya. Arahnya ke kanan berarti dia mewakili nilai 4. Nah, selanjutnya kalau ada garis bilangan arahnya ke kiri, maka nanti mewakili bilangan negatif. Besarnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini mewakili bilangan negatif 4 tanpa memandang ujungnya di mana ya, tidak harus di 0. Berikutnya misalkan ini ya, ini arahnya ke kanan berarti bilangan positif, besarnya 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3 nilai dari garis bilangan ini. Berikutnya ini adalah berapa? Ya, tuh 2, 3 negatif 3 ya, tanpa memandang pangkalnya harus di 0 ya. Berikutnya kalau ini berarti ke arahnya ke kiri ya. Berarti tuh 2, 3, 4, 5. Berapa? Ya, negatif 5. Nah, selanjutnya ini arahnya ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini berarti 5. Atau lawan dari negatif 5. Nah, boleh juga didefinisikan lawan dari negatif 5. Jadi negatif 5 atau 5 ya. Jadi nanti kalau ada definisi negatif 5 sama dengan positif 5. Oke, sekarang kita gunakan definisi-definisi sebelumnya tadi pada operasi penjumlahan. Misalkan 3 ditambah 4. Nilainya berapa? Kita manfaatkan garis bilangan ini. Tentu 3 itu diwakili dengan ya pangkalnya 0, ujungnya 3. Nah, kita gunakan definisi paling awal bahwa bilangan 3
itu pangkalnya 0, ujungnya 3. Nah, sekarang ditambah 4 ya. 4 kita gunakan bahwa ini adalah besarnya anak panah yang arahnya ke kanan, yang besarnya 4. Nah, kita lanjutkan dari ujungnya 3, nah, kita sambung dengan pangkalnya anak panah 4 ini ya. Nah, ini adalah operasi dari 3, kemudian dilanjutkan plus 4. Jadi hasil akhirnya adalah pangkalnya ada di 0, ujungnya ada di 7. Nah, sehingga 3 ditambah 4 nilainya sama dengan 7. Jadi 3 ini kemudian dilanjutkan dengan nilai 4 ya, nilai anak panah yang bernilai 4. Nah, berarti ujung di 3 dilanjutkan pangkal dari garis bilangan yang bernilai 4. Oke, jadinya 7 ya. Oke, selanjutnya 2 ditambah 7. Nah, kita gambarkan dulu garis bilangan 2, pangkalnya 0, ujungnya 2. Dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya 7. Nah, berarti nanti dilanjutkan ke pangkal dari garis bilangan 7, diteruskan di ujung dari garis bilangan 2 ini. Ya, sebanyak 7. Sebesar 7. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga didapatkan hasilnya adalah ya pangkalnya 0, ujungnya 9 kalau dihitung ya. Sehingga 2 ditambah 7 sama dengan 9. Oke, mudah ya, dipahami ya, very easy tentunya. Oke, sekarang kalau dijumlahkan dengan bilangan negatif, 4 ditambah negatif 7. Nah, kita buat garis bilangan 4 dulu, pangkalnya 0, ujungnya 4. Ingat bahwa penjumlahan dengan negatif 7 berarti kita gambarkan garis bilangan yang nilainya negatif 7, yang kemudian pangkalnya kita tetapkan di ujung dari 4 ini. Nah, 7, negatif 7 berarti arahnya ke kiri ya, besarnya 7. Nah, seperti ini. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga hasilnya adalah bilangan dari 0, ujungnya adalah negatif 3. Berarti 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Kalau kita gunakan operasi bilangan, nah nanti untuk bisa menghitung 4 ditambah negatif 7, kita bandingkan dulu bilangan positif dan bilangan negatif ini mana yang lebih besar ya, 4 dan 7. Tentu yang lebih besar adalah 7. Nah, 7 tadi nilainya negatif. Berarti hasil akhirnya pastilah harus negatif. Nah, negatif baru kemudian 7 dikurangi 4 ya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3, berarti negatif 3. Ini secara perhitungan ya. Jadi langkah pertama ketika ada bilangan positif ditambah bilangan negatif, kita tentukan dulu mana yang lebih besar, bilangan positifnya atau bilangan negatifnya dulu angkanya ya. 4 dan 7, 7 lebih besar. Yang negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Kemudian kita kurangkan 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Selanjutnya negatif 3 ditambah 9 ya, maka kita bisa awali dengan bilangan negatif 3, pangkalnya 0, ujungnya negatif 3. Kemudian ditambah garis bilangan yang nilainya 9, berarti melanjutkan dari ujung ini, kemudian karena 9 positif berarti arahnya ke kanan sebesar 9 ya. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga hasil akhirnya adalah 0 ke 6 ya. Negatif 3 ditambah 9 sama dengan 6. Nah, secara perhitungan sama seperti tadi ya, kalau bilangan negatif ditambah bilangan positif, ya 3 sama 9 kita bandingkan mana yang lebih besar. Yang lebih besar tentunya 9 atau bilangan positif, maka hasilnya positif ya. Berarti tinggal kita kurangkan 9 dikurangi 3, hasilnya 6 ya. Oke, berikutnya negatif 8 ditambah 5, berarti kita gambarkan dulu bilangan negatif 8 ya, berarti pangkalnya 0, ujungnya minus atau negatif 8. Kemudian dilanjutkan dengan garis bilangan yang nilainya 5, berarti arahnya ke kanan melanjutkan dari ujung negatif 8 ini. Ya, sehingga diperoleh hasil akhirnya ada di sini, berarti 0 ke negatif 3. Berarti hasilnya negatif 3. Nah, secara perhitungan bisa kita gunakan 8 dan 5 kita bandingkan. Mana yang lebih besar, bilangan negatifnya atau positifnya? Tentu 8 lebih besar, berarti hasilnya negatif. Berarti negatif,
Kemudian yang besar dikurangi yang kecil. 8 dikurangi 5. 8 dikurangi 5, 3. Negatif 3 ya. Bagaimana sekarang kita menggunakan operasi pengurangan ini dengan lawan bilangan bulat ya. Oke, sekarang kita definisikan lawan dari 4 ya. Lawan dari 4 itu arahnya, kalau 4 arahnya ke kanan, berarti negatif 4 arahnya ke kiri. Besarnya sama ya, ini 4 satuan, yang ke kiri ini juga 4 satuan. Jadi arah ke kanan ini 4, yang arah ke kiri negatif 4 ya. Kemudian misalkan lawan dari 10 ya. Lawan dari 10 itu berarti nanti kalau 10 arahnya ke kanan, kalau negatif 10 arahnya ke kiri. Ya, itu berarti 10 itu lawannya adalah negatif 10 ya. Oke. Bagaimana dengan lawan dari negatif 7? Negatif 7 itu arahnya ke kiri ya. Nah, ini arahnya ke kiri, maka ya, lawannya berarti arahnya ke kanan, berarti 7 ya. Lawan dari negatif 3. Ya, negatif 3 berarti arahnya ke kiri, pangkalnya 0, berarti lawannya 0 arahnya ke kanan, 3 ya. Oke, nanti kita gunakan dalam bentuk sebagai bentuk pengurangan pada operasi pengurangan. Lawan ini kita gunakan dalam operasi pengurangan. Oke. Ingat bahwa pengurangan nanti adalah penjumlahan dengan lawan bilangan bulat ya. Jadi penjumlahan dengan lawan bilangan bulat. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya gitu maksudnya ya. Jadi pengurangan itu penjumlahan dengan lawannya. Nah, sebagai contoh misalkan 4 dikurangi 8 itu berarti sama dengan 4 ditambah ya lawan dari negatif 8 ya. Oke. Berarti kalau kita gambarkan menggunakan garis bilangan yang pertama adalah 4 ditambah, nah ini, lawan dari 8, nah, berarti arahnya ke kiri ya. Kita mulai dari ujungnya 4 ini ke kiri, ya sejauh 8. Berarti kita dapati hasil akhirnya 0 ke negatif 4 ya. Jadi hasilnya negatif 4 ya. Jadi 4 ditambah lawan dari 8, berarti ke kiri, negatif 8. Atau bisa juga kita gunakan cara sebelumnya ya, 4 sama 8 kita bandingkan, tentu 8 yang lebih besar. Sehingga kita dapati hasilnya negatif, karena 8 yang lebih besar ya. Jadi negatif 8 dikurangi 4, atau negatif 4. Sama ya. Selanjutnya, negatif 3 dikurangi 4. Nah, berarti sama dengan negatif 3 ditambah lawan dari 4, yaitu minus atau negatif 4 ya. Oke. Sekarang kalau kita gambarkan negatif 3 ditambah ya negatif 4, berarti garis bilangan yang arahnya ke kiri sejauh 4 melanjutkan di ujungnya ini. Oke. Nah, sehingga hasilnya adalah 0 ke negatif 7 atau minus 7 ya. Oke. Atau negatif 3 dikurangi 4 ya, berarti negatif 3 ditambah 4 ya, atau negatif 7. Oke, selanjutnya 4 dikurangi negatif 5. Ingat bahwa lawan dari negatif 5 itu adalah positif 5. Jadi lawan dari negatif 5 adalah positif 5. Jadi 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 4 ditambah 5 ya. Oke. Nah, ini 5 berarti sama dengan 9 ya. Oke, sekarang bagaimana dengan negatif 7 dikurangi negatif 2? Ingat bahwa dikurangi negatif 2 berarti dijumlah lawan dari negatif 2. Nah, berarti lawan dari negatif 2 itu adalah 2. Berarti negatif 7 ditambah 2. Nah, selanjutnya bisa menggunakan cara di sebelumnya. Kita gunakan negatif 7. Kemudian dilanjutkan dengan garis bilangan yang bernilai 2, melanjutkan dari ujungnya negatif 7 ini. Ya, jadi hasil akhirnya adalah ya tentunya negatif 5. Atau di sini kalau kita ingin menjumlahkan negatif 7 dan 2, kita bandingkan dulu 7 dan 2 mana yang lebih besar. Tentu 7 ya, karena 7 nilainya negatif, berarti hasilnya nanti negatif. 7 dikurangi 2, negatif 5. Oke. Berikut adalah sifat operasi di penjumlahan ya. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif, bisa ditukar. Nah, misalkan 4 ditambah 6.
Tentu hasilnya berapa? Ini kalau bulatnya dihitung 10 ya. Nanti sama dengan kalau ditukar 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya. Sehingga berlaku 4 tambah 6 sama dengan 6 tambah 4, digeneralisasi, diumumkan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini adalah sifat komutatif. Yang kedua adalah sifat asosiatif, ya, pengelompokan ya. Misalkan 4 ditambah 6 ditambah 2. 4 tambah 6 terlebih dahulu, ya, dapatnya 10 ditambah 2, 12. Atau yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 6 ditambah 2. 4 ditambah 6 tambah 2, 6 tambah 2 dikerjakan terlebih dahulu. Maka diperoleh 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi sama ya, 4 tambah 6 tambah 2, 6 tambah 2-nya dikerjakan dulu sama dengan 12. Sehingga berlaku nanti 4 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 6 tambah 2 dengan 4 tambah 6 dikerjakan dulu, ataupun 6 tambah 2 dikerjakan dulu. Kalau diperumumkan, A tambah B dikerjakan dulu ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dikerjakan dulu ya. Nah, sekarang tentukan hasil operasi hitung berikut ini. Nah, tentu kalau kita gunakan 800 ditambah 70, 870, 70 tambah 800, 870. Berlaku sifat komutatif ya. 650 tambah 30, 680. 30 ditambah 650, 680. Ini bersifat komutatif. Ingat, apakah ini bisa digunakan di pengurangan? Nah, kalau 780 dikurangi 120 ternyata 660. Tapi 120 dikurangi 780 negatif 660. Begitu juga kalau 580 dikurangi 20, 560. 20 dikurangi 580 negatif 560. Jadi pada pengurangan tidak berlaku hukum komutatif. Yang berlaku di sini adalah untuk penjumlahan. Nah, berikut untuk sifat asosiatif ya. Nah, ini bisa kita gunakan 23 tambah 35 tambah 65. Ini kita lebih mudah 35 tambah 65 dulu ya. 35 tambah 65 100, berarti 123. Misalkan 17 tambah 183 tambah 41. Nah, 17 tambah 183 lebih mudah untuk dijumlahkan dulu, dapatnya 200. Berarti ditambah 41, 241. Nah, jadi asosiatif juga punya keuntungan, misalkan penjumlahan yang mudah dalam perhitungan bisa kita dulukan. Bentuk 101 ditambah 357 ditambah 143, ini juga bisa kita kelompokkan 357 ditambah 143. Dapatnya adalah 500. Berarti 101 tambah 500, 601. 40 tambah 170 tambah 130 kita kelompokkan ya. 170 tambah 130 berarti 300. Berarti 340. Ternyata dengan menggunakan sifat diasosiatif untuk penjumlahan-penjumlahan tertentu memudahkan kita dalam proses penjumlahan. Nah, sekarang kita gunakan dalam menyelesaikan soal cerita ya. Kita fokus di soal nomor 1. Oke. Sebuah kapal selam mula-mula menyelam 120 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nyatakan posisi kapal selam dari permukaan laut dengan penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita gambarkan ya. Ini adalah koordinatnya misalkan ya. Ini adalah permukaan air laut. Kondisi pertama itu kapal berada pada 120 meter di bawah permukaan laut. Nah, ini misalkan positif, ke atas yang ke bawah negatif. Nah, berarti posisi kapal 120 meter ke bawah. Berarti kalau ke atas positif, ke bawah berarti posisi kapalnya negatif 120. Kemudian kapal bergerak ke bawah. Nah, berarti bergerak ke bawah sejauh 60 meter. Nah, berarti ke bawah lagi negatif ya, negatif 60 ya. Tadi yang kita bicarakan ke kiri dan ke kanan. Berarti ini ke atas dan ke bawah. Ke bawah berarti negatif. Sehingga posisi kapal berikutnya berarti posisinya negatif 120 ditambah negatif 60 atau negatif 180 ya. Very easy ya. Oke, kita ke permasalahan yang kedua. Pak Agung memiliki usaha penjualan ayam potong pasar. Pada bulan pertama mendapat untung 4 juta. Bulan kedua Pak Agung mengalami kerugian 6 juta. Pada bulan ketiga dan keempat hasil penjualan Pak Agung mengalami kerugian 2 juta dan 3 juta. Hitung berapa keuntungan atau kerugian Pak Agung selama 4 bulan ya.
Oke, kondisi untung diwakili dengan bilangan positif, rugi diwakili dengan bilangan negatif. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita ya. Oke, pada bulan pertama itu untung 4 juta, bulan kedua rugi 6 juta, pada bulan ketiga dan keempat masing-masing rugi 2 juta dan 3 juta. Berarti kalau kita gambarkan nanti keuntungan atau kerugian, ya berarti pendapatan Pak Agun dalam juta 4 ditambah negatif 6 karena rugi, ditambah negatif 2 di bulan ketiga rugi 2 juta, ditambah negatif 3. Ya. Berarti sama dengan ya 4 ditambah negatif 6 kita kerjakan dulu dapatnya negatif 2, ditambah negatif 2, ditambah negatif 3. Berarti negatif 7. Berarti kesimpulannya Pak Agung rugi 7 juta. Ya. Oke, ini adalah implementasi dari bilangan bulat ya. Terakhir, di dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya perempuan, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Ini dengan bantuan nanti kita buat diagramnya akan lebih mudah ya, karena soal ini relatif agak kompleks ya. Kalau kita gambarkan, banyak yang ditanyakan adalah banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolah. Jumlah siswa ada 38 siswa ya. Itu terbagi 15 diantaranya perempuan. Nah, kalau 15-nya itu siswa perempuan, secara implisit berarti laki-lakinya berapa jumlahnya? Ya tentu 38 dikurangi 15. Jadi perempuannya 15 meskipun tidak disebutkan, berarti ya di kelas itu hanya perempuan dan laki-laki. Kalau perempuannya 15 berarti sisanya laki-laki. Berarti 38 dikurangi 15 sama dengan berapa? 23 ya. Nah, jadi jumlah siswanya 38, disebutkan 15 siswa adalah perempuan. Nah, berarti otomatis laki-lakinya 23. Kemudian 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah ya. Jadi dalam suatu kelas terdapat 38 siswa, 15 siswa diantaranya adalah perempuan, 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, dan 9 diantaranya adalah perempuan. Nah, berarti di sini ada siswa yang suka mengendarai sepeda ke sekolah, sebanyak 13 siswa yang suka mengendarai sepeda ke sekolah. Berarti secara implisit kalau ada 13 siswa suka mengendarai sepeda, berarti sisanya tidak suka. Berarti yang tidak suka ya otomatis dari 38 dikurangi 13 ya. Berarti 25 siswa tidak suka mengendarai sepeda. Nah, pernyataan berikutnya 9 diantaranya perempuan. Jadi 13 siswa suka mengendarai sepeda, 9 diantaranya perempuan. Jadi ada 9 perempuan yang suka bersepeda. Ada 9 siswa. Padahal tadi perempuannya ada 15. Berarti yang tidak suka di perempuan yang tidak suka bersepeda ya sisanya. Berarti ada 4 siswa. Selanjutnya, karena ada 13 siswa suka mengendarai sepeda, 9 diantaranya perempuan, berarti 4 diantaranya laki-laki yang jadi 9 siswa, 13 siswa itu suka mengendarai sepeda ke sekolah ya. Berarti kalau 13 siswa suka mengendarai sepeda ke sekolah, 9 diantaranya adalah perempuan, berarti 4 diantaranya laki-laki maksudnya ya. 9 diantaranya adalah perempuan dan 4 adalah laki-laki yang suka bersepeda. Padahal jumlah perempuan itu ada 13, berarti nanti dan perempuannya ada 15, berarti kalau sudah ada 9 perempuan suka bersepeda, berarti sisanya 6 perempuan tidak suka bersepeda. Kalau ada laki-laki yang suka bersepeda 4, pada laki-lakinya 23, berarti ada 19 siswa laki-laki tidak suka bersepeda. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga kesimpulannya ada laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ada 19 siswa. Jadi sekali lagi di review, dari 38 siswa, 15 siswa perempuan. Maka sisanya laki-laki yaitu 23 siswa.
Kemudian 13 siswa itu suka bersepeda. Berarti sisanya 25 siswa tidak suka bersepeda. Dari yang suka bersepeda itu 9 siswa perempuan, berarti sisanya yaitu 4 adalah laki-laki yang suka bersepeda. Karena jumlah perempuan ada 15, sudah suka bersepeda 9, berarti 6 sisanya tidak suka bersepeda. Laki-laki yang suka bersepeda 4, jumlah totalnya 23, berarti sisanya 19 tidak suka bersepeda. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat ya untuk selalu bersemangat dalam belajar. Sukses untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.